Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada siang ini kita insyaallah akan membahas tentang takuluk talakwang yang ada di Kota Payakumbuh. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir narasumber di hadapan kita bersama, yaitu Bondo Hajah Riwayati. Sebelum kita membahas secara mendalam tentang takuluk talakwang yang ada di Kota Payakumbuh, baik di Potonan Gadang maupun di Potonan Ampit, secara umum kita mengetahui bahwa takuluk talakwang merupakan pakaian adat perempuan yang ada di Kota Payakumbuh. Dipakaikan baik di perhelatan adat maupun acara-acara yang lainnya. Tentunya takuluk talakwang mempunyai banyak filosofi. Kita bahas secara bersama Bondo Hajah Riwayati, insyaallah. Kita langsung saja kepada Bondo Hajah Riwayati untuk menjelaskan tentang takuluk talakwang yang ada di Kota Payakumbuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada kami untuk melaksanakan acara ini, yaitu merayakan dan akan menyenangkan nanti untuk kita takuluk talakwang bukit. Ya, kalau takuluk talakwang bukit, kalau kaya di mana? Ini takuluk talakwang bukit itu dipakai yang pertama sekali untuk pergi memanggil atau membaukan pesawat. Sebetulnya dulu di luar negeri dipakai, tapi sekarang yang melaksanakan nampaknya hanya Potonan Ampit, itu Potonan Ampit. Jadi kalau kita di Potonan Ampit, kita dapat ingin melestarikan sehingga adat kita tidak hilang, dan terus lestari dan budaya kita tetap berjaga. Takuluk talakwang bukit itu dipakai yang disampaikan tadi. Yang pertama untuk pergi main baurang atau memanggil barolek. Barolek itu pergi memanggil acara-acara adat, syukuran, walaupun misalnya acara akikah, sunat rasul, doa-doa yang ada, syukuran lain juga datang untuk memanggil itu pakai takuluk talakwang bukit. Tapi nanti perbedaannya akan kami terangkan nanti kami akan waktu segala tampil yang memakai, ini semana dipakai, ini apa namanya akan kami terangkan nanti. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita panggil satu persatu. Misalnya yang ini yang makainya siapa, di mana dipakai dan seterusnya. Mari kita tampilkan dan langsung dijelaskan oleh narasumber tentang pakaian perempuan yang ada di Minangkabau, khususnya di Kota Payakumbuh. Silakan. Silakan, Bondo. Maju. Ini yang dipakai oleh ibu kita ini adalah namanya pakaian lamba ompek. Itu bahasa Minang, bahasa Ompek. Lamba ompek, baru perkenalan lamba ompek. Nah, lambanya atau yang pakai ini ompek ompek. Yang memakai lamba ompek ini adalah perempuan atau bungsu gadis yang sudah akal balik. Nah, itu lamba ompek supaya anak gadis yang memakai ataupun ibu muda tahu dina ompek. Kalau tidak dina kan tahu dina ompek, kan itu. Jadi mulai dari bawah kita pakai lamba ompek, kemudian baju tulang dulu sudah dan sandangnya namanya pun sandang balapak. Ini tenun Potonan Gadang.
tenun tenun keton gadang, mulai dari tambah sampai dulunya nanti tenun keton gadang. Kita punya sekitar sendiri. Kemudian baju dulunya cawe namanya di jadi cawe gigek. Jadi cawe ini adalah ikat pinggang dari mamak bulu. Nah, dipakai oleh kemenakan, diletakkan di atas kepala, berarti kemenakan ini hormat kepada mamak bulunya. Kemudian diikat seperti yang sudah jadi ini, nah sudah dipakaikan juga di belakang yang namanya kalau buang, tapi walaupun kalau buangnya tidak jarang, tapi ini menandakan juga bahwa kita itu ada usaha syarat usaha. Jadi anak yang memakai, perempuan yang memakai kemana-mana pakai nama kalau buang. Sudah itu di atas ini, kalau kita di sini namanya itu kalukuk. Kalukuk ini untuk mempercantik bagaimana penampilan pakaian dari lambak ompek. Dan apanya ini warnanya ini dua, boleh hijau atau merah, dan dihiasi dengan kembang-kembang seumpama emas. Jadi pemakainya adalah pemakainya ini melambangkan kemakmuran dari anak gadis ataupun muda yang memakai. Ini yang memakai belum menikah? Yang memakai boleh menikah, boleh belum. Jadi mulai dari akil balik sampai perempuan muda yang berumur 45 tahun atau yang baru beranak dua. Jadi ini gelangnya, ini namanya gelang godang namanya Dawak Siko. Itu gelang rago-rago, kemudian gelang mula. Kemudian dukun. Dukun namanya dukoban 3 inci. Ada penyarang, ada nyeri bibir, ada rago-rago. Ini umurnya berapa Bu? Umur yang pakai? 40 tadi. Jadi boleh anak gadis yang sudah akal balik sampai perempuan 45 yang sudah punya anak 2 3. Jadi lambak ompek ini dipakai di waktu acara barolek lambak ompek ataupun bakal lomba. Boleh undu dan boleh lambak mereka atau boleh nikah. Jadi bajunya ini sebelum dulu bahasa Arabnya. Boleh warnanya hijau, merah maron seperti ini boleh, ataupun ungu juga boleh. Nah, kita kan menerima dari nenek moyang kita dulu. Nah, mungkin untuk lambak ompek sudah selesai, kira-kira kan sudah kalau udah sampai langsung. Yang berikut ini namanya pakaian cukia punya. Mana cukia punya itu? Ya, selendangnya cukia punya. Jadi ini juga tenun keton gadang. Jadi sebelumnya ini tenun keton gadang. Yang lambaknya ini di bawahnya namanya itu lambak mincir. Keton gadang ini lambaknya dua nih. Tenun keton gadang. Di atasnya boleh sampai. Kemudian bajunya yang aslinya ini memang tenun keton gadang juga, tapi boleh diganti sekarang dengan baju yang mirip dengan kebetulan itu ada benang-benang aslinya. Kemudian sandalnya tadi yang cukup punya. Kemudian kabulu namanya kabulu kunyang juga tenun keton gadang. Ikat dikek, juga di belakangnya ini juga pakai telukuk. Dan juga pakai kalau buang satu kali kalau buang. Jadi sama dengan lambak ompek tadi. Gelangnya juga begitu, ada gelang godang, ada gelang mula, dan gelang kemanggil. Jadi gelang rago. Tipenya kurang dari yang tadi. Kalau tadi dia bebannya, kalau ini satu aja. Kemudian juga pakai penyaram dan rago-rago. Umur yang pakai bagaimana? Umur yang pakai ini yang dapat menikah. Ini udah menikah? Udah menikah sampai? Udah menikah sampai umur 50. Ya, oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini adalah sandang goba.
Yang dinamakan sandang goba ini yang pakai sandang ini. Sandang ini seharusnya tetap di dekat dengan gini seharusnya. Sandang goba. Nah, jadi ini tingkat yang memakai yang sudah mengikat tapi sudah enggak belum. Di atas yang pakai cukai punyam tadi. Berarti umurnya berapa ini? Umurnya kira-kira 45 sampai umur 60. 60. Kalau udah belum menantu enggak. Setelah menantu juga boleh pakai tapi umur 60 aja. 60. Ya, dipakai juga kepada apabila kita melaksanakan barolek, barolek ataupun barolek kebomatan. Ya. Nah, kita lihat dari bawah nama dari yang dipakai. Di bawah sekali itu ini kan kalau istilahnya ini berlambak dulu. Nah, yang di bawah sekali itu lambat misi ya. Di atasnya itu namanya kain kain kopek bertabur. Nah, itu semua ini tenun gadang. Kain kuriat lah bukan? Enggak. Kalau ketenun godang menamakan kain foto godang kecilnya. Kalau kami ketenun kopek namanya kain kopek bertabur. Kain kopek. Kain kopek bertabur. Nah, itu. Bajunya ini juga tenun godang. Bajunya ini namanya baju batanun. Baju batanun. Baju batanun, ketenun godang kuno. Nah, itu yang dinamakan goba. Ini. Goba ini asal katanya goba. Gobah, boleh goba kan kita ingat tuh dipasang waktu banyak hiasan, waktu kita baralek, nah, kan ada goba. Ini kalau di pintu gerbang, nah, itu gambar ini, gambar gobah namanya gobah. Harganya ini paling mahal ini. Ketenun godang. Masuk baju. Itu juga takuluk dipakai takuluk batanun. Takuluk batanun tetap dipakai takuluk baike. Takuluk di kek, enggak boleh bersipek. Enggak boleh bersipek. Kalau kok ini digunakan untuk baralek juga. Baralek, memanggil, ya. Baralek kena mamulek, baralek dulu misalnya. Lengkapnya ada uncang lah. Ya ada uncang ya. Uncang tempat sirih. Sirih. Kalau pergi baralek ya untuk memanggil. Kalau pergi baralek itu tempat putih. Ya tak situ. Yang ini adalah fungsi-fungsi yang di sandang ini, sandang. Yang sandang ini fungsinya itu. Cuma itu saja. Itu saja di samping. Oh ya, oke. Di belakangnya juga. Di belakangnya. Uang. Juga ini namanya telukuk tadi. Telukuk. Nah, sama fungsinya. Nah, ini terbuat dari kain biasa saja. Dan tadi kan, nah ya, tam biasa saja kan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Silakan. Ya, silakan. Yang berikutnya ini namanya pakai takuluk batik beket. Batik beket. Oh ya. Nah, ini sebelum kita melanjut untuk menerangkan sesuatu fungsi dan apa yang dipakai, ini dipakai waktu kita pergi barolek, boleh juga untuk pergi memanggil orang tadi. Kalau di Kota Nompek, ikut dipakai waktu memanggil bado-ado awak ke barolek pemulu ataupun wak barolek balang maulek waktu acara bado-ado asal ke manggil. Ini juga dua pakai yang hari ini hanya satu. Bedanya dari sandang. Sandang yang kode di bawah. Lombak ya. Lombaknya. Lambak itu namanya lambak bingkai di bawah. Lambak bingkai. Yang bingkai itu di mana? Itu lambak bingkai. Oh gitu. Lambak bingkai. Setelah itu yang ini yang di atasnya ini songket daerah. Ini sandang ini namanya sandang cuki ayam atau ayam. Atau ayam-ayam. Ini ada ayamnya, gambar ayam. Nah, ini. Ya. Cuki ya. Ini umurnya berapa? Yang memakai ini perempuan muda yang sudah menikah. Tapi belum bermenantu. Belum menikah, belum bermenantu. Yang takuluknya tetap baike. Sama aja tadi. Cuma sandangnya batik baike. Bedanya di sandang. Terima kasih Ibu. Boleh. Langsung Bu, jelaskan. Berikutnya ini namanya pakaian takuluk talokong putih baike. Ya. Ini dipakai oleh ibu muda juga yang belum menantu sebetulnya. Tapi ini kebetulan sudah menantu, tidak apa-apa dipakai.
Jadi di bawahnya ini lambak bingkai juga. Kemudian songket daerah. Bajunya baju kurang musibah yang warnanya agak gelap. Sandalnya juga sandal cuki ayam. Cuki ayam ya? Masih Ini cuki ayam. Cuki ayam. Kemana dipakai? Ini dipakai ketika barolek Maure ataupun barolek Batang. Tapi yang pemakai ini dalam keadaan duka, berkabung. Oh, berkabung. Tapi wajib memakai pakaian terkulit iket. Berarti ini pakaian untuk berkabung. Oh gitu. Makanya terkulit terkuangnya yang diiket enggak yang batik, enggak yang sekarang, tapi yang gitu. Yang baike. Yang diiket terkulit Takuluk talakuang putih ya, baike. Nah, itu ini menandakan bahwa yang memakai ini adalah dalam keadaan berkabung atau duka. Aksesorisnya juga dipakai. Aksesorisnya juga dipakai. Kecuali apa gelangnya? Gelang enggak. Bagi gelang. Aksesoris tetap. Yang gelang paniara, rago-rago, sama gelang ini. Ini juga dipakai. Tetap dipakai. Ya. Dalam acara adat. Dalam acara apa tadi? Berkabung tadi. Berkabung. Misalnya dia harus memakai terkulit beket. Tapi diganti dengan tanda dia itu dalam suasana berduka. Ini yang menandakan. Umurnya berapa nih makanya? Umurnya ini yang belum menantu. Belum. Misalnya umur berapa itu? Kenapa 50 lah. Tapi belum menantu. Ya, terima kasih Bu. Dah. Boleh Bu. Kembali. Ya, silakan jelaskan Ibu. Yang berikutnya pakaian ini namanya takuluk batik baike, talakuang hitam, baju hitam dan saruang bugih. Saruang bugih. Dan di bawahnya lambak siriang. Lambak siriang. Ya, kan dua tuh. Iya. Lambak siriang, lambak bugih, baju hitam dan sandang namanya cuki ujuang. Cuki ya? Cuki ujuang. Cuki ujuang. Sebab ini di ujung ini apanya? Ya, ini cuki ujungnya. Ya, betul. Oh gitu. Takuluk batik bukit. Ini yang memakai adalah orang tua. Orang tua, umur. Pokoknya dipakai ini waktu beralek belah maurek, contohnya beralek pembunuh atau beralek belah maurek nikah. Anak dari ibu ini sudah misalnya pakai ada satu lagi lambak bintang namanya atau anaknya ini nenek dari yang jadi pemuluh misalnya. Iya. Nenek dari pemuluh. Ini dipakaikan untuk waktu beralek pemuluh. Baralek pemuluh. Mulai dari memanggil sampai acara beralek. Kalau beralek misalnya dipakai baju bebas ya. Bajunya baju hitam. Baju hitam. Wajib hitam. Wajib hitam. Oh gitu. Wajib hitam. Lambaknya lambak bugih. Lambak bugih, wajib lambak bugih. Yang saruang ya. Saruang atau lambak. Lambak sih kan saruang itu. Di bawahnya lambak siriang. Lambak siriang ini juga tenun kotonan gadang. Tenun kotonan gadang. Tenun kotonan gadang. Talakuangnya talakuang hitam. Ini namanya talakuang. Talakuangnya. Takuluk talakuang. Talakuang hitam. Takuluk talakuang hitam. Nah, itu sudah baju. Oke, balik. Oke. Silakan lanjutkan Ibu untuk menjelaskan. Takuluk talakuang putih besipek ya. Besipek. Jadi ini yang memakai adalah ibu muda. Ibu muda yang sudah menikah. Tapi belum berminat. Jadi kalau di bawahnya ini namanya lambaknya lambak duyo, di bawahnya lambak bingkai. Jadinya tenun daerah. Kemudian bajunya baju kurang basiba, kurang saja, tapi pokoknya basiba. Sandalnya sandang cuki ayam. Cuki ayam, masih cuki ayam ya. Ini dipakai untuk pergi memanggil atau membawa orang. Kemudian orang yang dipanggil nanti apabila lahar tiba hari barolek datang seperti ini menjunjung dulang atau menjunjung ketidiam atau dulang ya. Barolek. Ini umurnya berapa tadi? Ibunya pokoknya sudah menikah tapi belum berminantu. Bisa nanti diperkirakan umurnya? Diperkirakan umur mulai dari umur 5 orang sudah menikah sudah boleh. Oh gitu, sudah boleh pakai? Ya. Pakai yang takuluk putih basipe. Ya. Sampai umurnya 50 misalnya.
Tapi kalau dia sudah berumur 50, dia sudah menantu, nah Beda. sandangnya beda. Beda sandangnya, beda kodenya. Kode. Kodenya beda. Beda. Lambaknya beda ya. Lambaknya beda. Takut beda. Takuluk talakwang nih, ini talakwang memang talakwang. Memang talakwang dijadikan. Nggak dia ada yang lain. Yang kain-kain yang lain. Enggak putih, pokoknya putih. Yang penting Nah, itu dihiasi seperti ini. Oh, dihiasi. Di rendah ujungnya di rendah atau di bordir ya. Bordir boleh. Di bordir. Oke, untuk ya. Yang tetap apa ya? Yang aksesorisnya? Aksesorisnya tetap. Kecuali yang penyaram tadi ya. Penyaram kalau enggak ya. Enggak. Kalau yang tidak ada penyaram. Tidak pakai penyaram. Sipit ada penyaram. Yang pakai apa? Yang pakai tubuh sedikit. Gora-gora buah aja ya. Bagus sama tutupan ketek dia. Tuh. Atau yang gelangnya yang ada yang bodang jadi gelang bodang. Gelang harian aja. Gelang harian ya. Oke. Terima kasih Bu. Boleh kembali. Ya Bu. Ini kan Ya, silakan. hampir sama dengan yang pakai tadi, tapi ini yang sudah bermenantu. Ini Sudah bermenantu. Ini bedanya yang pertama lambak yang di bawah, lambak siriang namanya. lambak siriang. Ya, lambak siriang. Yang dalam ya? Ya, yang bawah, Yang dalam. yang nampak Iya, hitam, bawah, iya. yang tenung-tenung Lambak kadang. siriang. Kemudian ini boleh juga kain sarung. Kain sarung. Enggak, ini sarung jauh namanya, Jauh. tapi yang boleh songket daerah. Songket daerah. Juga sama Takuluk talakwang putih ya, basipe. Dan pemakainya ini orang yang sudah bermenantu. Sudah bermenantu. Perkiraan umur kan? Umur kira-kira pokoknya udah bermenantu udah. Berarti umur, 45 sih. Nah, 45 sampai seterusnya boleh jadi ini ya. Tapi nanti ada pula bedanya sandang ini udah bermenantu, tapi ada bedanya nanti ada Iya. sandang. Yang sandang ini Sandang namanya kurik. kuda putih ya. Kurik putih atau Nah, kurik ini risau. sandang kuda putih. Ini Kurik risau. iya. Memang harus Iya, ini sandangnya. Kalau yang udah sandangnya. bermenantu. Oh, gitu. Yang belum bermenantu yang tadi, Iya. yang ayam tadi. Nah, belakang. Kita lihat di belakang. Oke. Ya boleh jelaskan Ibu yang langsung. itu ini juga namanya takuluk, pakai takuluk talakwang dia bersipit. Tapi bedanya dari yang itu tadi Iya. di sandang. Sandangnya Kalau yang tadi kan sandangnya sandang kulit putih ya. Kulit risau. Hah? Kulit risau. Kulit risau. Kulit risau. Oh, Nah, gitu. kalau ini namanya atai-atai atau kulit hitam. Oh ini atai-atai. Nah, atai-atai itu kulit. Nah, yang di bawahnya sama lambak siriang. Lambak siriang. Kemudian boleh Songket. Songket ya, songket daerah. Nah. Bajunya juga bebas tapi basiba. Basiba kalau Pokoknya penting basiba. baju berkurang basiba ya. Basiba. Iya. Apabila kita pakai baju pakaian adat. Pakaian adat. Kita pakai adat. Iya. Pakaiannya sama. Sama. Ini umur Umurnya, ini seharusnya umurnya ini tua dari yang tadi. dari tadi. Berarti ini umurnya kira yang pakai 60 ke atas. 60 ke atas. Difungsikan untuk berboleh untuk memanggil. memanggil bisa juga. Bisa. Oh gitu. Sama, ya. Memanggil. Bentar. Ini apa namanya tadi? Kuda hitam. Kuria. Atau atai-atai. Atai-atai. Ya. Sandang kuda hitam atau atai-atai. Oke, terima kasih. Oke, langsung jelaskan ya. Yang berikutnya juga takuluk talakwang putih bersipit. Pakai lambak duo je namanya kok. Nah, ini lambak siriang, duo. lambak duo. Dan di atas ini kain sarung jauh. Sarung jauh. Karena ini sandangnya kain batik. Sandangnya kain batik. Biasa ya? Biasa. Oh, iya. Biasa. Tanpa tenun ya? Enggak tenun nih, kain Batik. batik. Nah, Batik. sarung jauh dan batik. Dan Biasa. ini pakai ujung. Batik. Ujung, baujuang. 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 Oke. Nah, ini sama. Yang Takuluknya takuluk talakwang putih basipit. Nah, jadi ini dipakai
waktu pergi baralek. Baralek kalau mau rek itu ke bawah. Umur yang makai? Umur yang makai kira umur boleh yang mulai dah kahwin sampai umur tidak ditentukan. Nah, itu ini. Sampai kapan saja. Perlengkapan aksesorisnya? Aksesorisnya harian saja semua. Harian, ini pakai harian ya? Harian ini kan biasa ini pakai harian. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Lanjut Bu. Ya, langsung dijelaskan Ibu pakaian adat perempuan ini. Pakai ini lambak solai saja. Kedua kalau putih ada basipek, lambak solai. Lambak solai yang mana Ibu? Kan solai aja lambak dah. Selebihnya kan oh gitu. Ini lambak solai namanya. Lambak solai dan sandalnya kain batik lopeh. Batik lopeh namanya. Lopeh. Enggak begitu. Iya. Lopeh enggak dipakai. Tak dibuhulkan di bangkunya. Ini sandang lopeh. Sandang lopeh. Iya. Kedua tetap takulua, talakuang, utiah, basipe. Yang memakai Bu? Yang memakai, nah pokoknya sudah diankah sampai tidak tentukan umurnya. Jadi warna bajunya jadi beda-bedakan. Fungsinya? Fungsinya untuk pergi ini barolek matang atau sampai ke barolek pucuk. Tidak pada guna ada. Untuk menyambung ya menyambung bisa tak? Ya bisa. Memanggil bisa. Memanggil untuk mendoa. Memanggil untuk berdoa syukuran. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Fungsi-fungsi dari pakaian adat yang dipakai oleh Bundo Hajar Hayati ini, silakan jelaskan Ibu dari atas sampai ke bawah. Ya. Ini namanya tepuluk telur putih, tepuluk duo namanya tepuluk tu bagian lilik di atas dia kain. Tepuluk? Kain tepuluk telur putih. Balilik. Dia tepuluk kain ketek. Kenapa dilapisi? Yang kami pakai ini adalah tepuluk telur putih balilik. Tepuluk duo. Tepuluk duo. Kan kita sudah tepuluk telur putih basipek. Ya. Ini dia atasnya je tepuluk kain ketek untuk kuat. Ya. Gunanya itu menandakan orang ko berminantu nyopai main memanggil. Tidak yang tertanya orang siapa minantu tu. Jadi mana mbak tepuluk duo kuat. Itu lah menantu seorangnya gitu. Dan manggil gunanya. Kalau ada tando ya, tandonya berminantu. Minantu. Mulai kalau anaknya berusi, memanggil orang mulai baduk, mulai bantu ikonnya memanggil. Berarti itu pengenal. Tanda kenal. Supaya orang tak tertanya. Yang sandang dipakai? Sandang yang dipakai ini namanya kulit risau tadi. Tak boleh tekul boleh kulit risau yang seperti dipakai tadi sama. Oh gitu, sama yang dipakai. Yang kodeknya, yang kodek terlombaknya. Lambak duo. Di bawah lambak siriang. Sarung bugih. Sarung bugih. Oh gitu. Baju kurang bersibah. Ke baju kurang bersibah, warnanya terserah. Warnanya terserah, tapi yang tidak transparan. Yang tidak boleh transparan kan? Transparan dan jangan terlalu mencolok. Tangannya mencolok. Gelap. Kemudian ini juga dipakai waktu memanggil. Bisa dipanggil, memanggil. Misalnya waktu baralek, walaupun anaknya laki-laki, waktu baralek seperti ini. Dia tahu juga anak laki-laki itu sudah dipinang orang. Siapa yang manggil doa ibu tu, yang pakai ini yang punya anak. Baik anaknya perempuan maupun yang laki-laki yang menikah, boleh pakai ini. Yang memakai ini. Ya, dua-duanya. Kemudian untuk mengantarkan anak tadi ke tempat yang perempuan baralek, ibu yang laki-laki juga seperti ini. Ini pakainya ibu laki-laki itu. Ibu laki-laki. Anak laki-laki. Yang paku ya. Iya. Jadi waktu di rumah pengantin perempuan nanti anak siapa tu anak itu ibu tu yang pakai ini. Itu di apa kata dia orang akan tanya anak siapa yang menikah pada
Yang aksesorisnya ini apa? Yang aksesorisnya, ya buku harian, Harian. gelang harian, Gelang harian. Ini Yang harian lucu. saja ya? Ya, ini gelang lucu namanya. Tidak ada bedanya, harian aja, tidak pakai yang lain. Yang penting yang model pakaian ini berarti yang memakai adalah orang tua dari anak yang akan menikah. yang akan menikah. Yang anak yang laki juga, misalnya 2 kali dipakainya itu, anak yang laki waktu memanggil barolek, dia mantakan anak ke tempat anak daro. Anak daro. 2 kali. 2 kali. Kemudian yang ibu anak yang perempuan, ibu pengantin perempuan juga 2 kali memakai. Waktu badok sekali memanggil orang badok, waktu memanggil barolek. Tetap warnanya Warnanya boleh. Warna boleh beda, yang beda ya, Iya. yang lili. Ya. Lilinya boleh beda. Lilinya boleh beda ya. Tapi Talakong putihnya tetap. Tetap, yang lilinya boleh beda. Tapi Sandangnya tetap. masih ini. Kodenya tetap. Iya, boleh tetap. Sarungnya tetap. Tetap, masih sarung bulu. Cuma warnanya boleh beda. Boleh beda. Hitam, boleh. Boleh. Oke, boleh bentar, Bu. Jadi yang kita pakai sekarang ini adalah beberapa jenis pakaian di antara yang banyak. Kira-kira jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau kita itu pakaian adat saja ada 22. Ada 22 jenis. Jenisnya. Yang kita pakai hanya sekarang 13. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum pakai. Jadi makna dari pakaian adat ini kita tidak lepas dari yang tadi. Adat kesini syarat kesini syarat menantu adat menantu. Jadi kalau berlawanan dengan syarat yang dipakai oleh perempuan Minang itu khususnya pakaian ini itu tidak boleh. Contoh saja banyak uang kita tidak boleh transparan. Apa gunanya juga itu untuk mempertahankan supaya kesan longgar itu tampak. Tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Betul. Sudah itu sandang tadi ada yang lepas, ada yang dibungkul. Iya. Itu yang pertama sebetulnya menandakan bahwa kalau yang dibungkul ini adatnya lebih tinggi sedikit daripada yang lepas. Yang kami sampaikan tadi, yang sandang Lebih tinggi itu maksudnya apa? lebih tinggi tingkatnya, tingkat adatnya itu. Misal contoh beralek. Jadi kalau kita pergi beralek Rambang Bek, tentang si tulang ini yang dibungkul itu. Nah, itu fungsinya. Yang pertama itu bugulnya menandakan bahwa adat kita yang adat kita itu kuatnya itu bugul kadek jadi. Nah, Sudah diberikan beban ya. beban kepada pada yang memakai. ya. Pundaknya perempuan Minang ini perempuan Bek atau perempuan pun maupun kota Minang. Nah, kalau sudah bersuami, sudah berumah tangga, beban yang dipikul kepada sangat banyak. Kalau perempuan Minang ini kita kan tahu berbeda dengan perempuan yang lain. Daerah lain. Nah, semuanya dibebankan kepada perempuan. Sehingga alat tubuh setinggi yang mengatur perempuan. Kan itu kalau kita. Jadi kembali kita ke sandang tadi itu. Sandang tadi. Iya. Makanya sandang itu menandakan bahwa perempuan itu khususnya di luar itu di kota hukum dan sudah diberikan tanggung jawab ya, beban tanggung jawab yang sangat berat. Sangat. Nah, jadi kalau sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, bersuami, ingat kita tidak dilipat-lipat. Di sini ada dilipat dan Iya. ada lipat. Ya, ada fungsinya. Iya. Artinya yang lipat-lipat itu kan sangat banyak kelipet itu kan juga kelipet Iya. itu lah. Iya. Nah, jadi seorang perempuan Minang itu harus banyak pengetahuan. Banyak pengetahuannya. Makanya ada istilahnya yang serapan mengumpulkan dua, ikut nyampur dan serapan dalam Iya. adat. Iya. Nah, itu harus diketahui oleh perempuan Minang. Perempuan Minang. Nah, sebab nanti yang akan mendidik seorang anak menjadi besar adalah perempuan. Penghulu itu perempuan. Iya, betul. Nah, nenek mama penghulu, nenek mama atau penghulu, alim ulama jadi pada yang mendidik perempuan. Iya. Nah, makanya sekarang maknanya banyak pengetahuan perempuan Minang ini. Maksud tak keluar. Kalau awak cerdik sodok nenek mama, ada serapan. Yang perempuan juga begitu. Dua itu lebih dulu. Jadi harus banyak pengetahuan perempuan Minang ini
harus dikembangkan ke anak cucu. Iya, diwariskan ya. Nanti Budaya yang sudah ada ya. Itu pendidikan anak cucu. Iya. Sehingga anak cucu kita di orang Minang ini menjadi tokoh yang tidak terlepas dari adat dan syarat-syarat. Adat taturui syarat pakai. Syarat dua dan pakai alam berkembang jadi pemimpin cicit. Iya, alam berkembang. So alam berkembang yang itu nanda nampak lewat situ adat yang bisa disyaratkan di situ. Belum ada Al-Quran hadis dua kami bawa situ. Jadi berkaitan dengan pakaian adat tadi tentang takuluk talakuang tadi, takuluk dan takuluk talakuang baik dan pasifik. Ya, contoh kan itu kan? Iya. Nah, menandakan juga kita ada usaha disyarat itu. Nanti pada tiba waktu sholat kita buka juga kita itu langsung berdoa sholat makanya. Nah, dan kebetulan kalau uangnya kalau tidak panjang dibuat ya, jadi dibuat panjang kok. Buka apa aja bisa terbuang. Iya. Nah, bisa itu panjang. Karena kodenya sudah ada ya. Kode sudah ada. Kita yang di atas. Nah, itu kira-kira. Makanya mungkin orang nenek moyang itu kalau uang benar dijadikan. Nah, bisa itu. Karena mereka tidak terlepas dari syarat yang sudah ada. Juga orang Minang Islam. Dan Islam tidak Indonesia. Nah, orang Islam kok dia orang Minang. Itu sampai hendaknya karena juga nanti itu jangan sampai hendak kerja awak kesialan sama mewariskan Budaya yang sudah ada pakaian adat ini. termasuk pakaian adat. Tapi kalau sekarang kami lihat kadang-kadang kebetulan ini sudah banyak juga yang tidak mau memakai itu. Nah, ini yang kita kembangkan nanti. Ini yang kita kembangkan nanti bagaimana pakaian adat perempuan di Minangkabau, khususnya Kotonan Bodang, Kotonan Ombe atau Kotonan Bodang. Nah, Kotonan Ombe berkaitan tentang takuluk talakuang, baik itu pasifik maupun baiknya tetap lestari di Minangkabau. Lestari, sehingga mungkin disampaikan pada kesempatan ini dalam kurang kami mohon maaf. Itu sajalah yang bisa kita ambil pembahasan berkaitan tentang takuluk talakuang pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita dan bisa menjadi warisan budaya kita di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.